Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia. Sebelum melanjutkan menonton video ini, silakan subscribe channel ini karena setiap bulannya kami akan berikan bonus pulsa sebesar Rp100.000 jika channel ini sudah mencapai 100.000 subscriber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi mengenai jumlah penduduk miskin Maret 2024 catat 25,23 0,68 juta dibandingkan Maret 2024. Dari sisi persentase 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya ingin sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya yang populis, memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman sekitar 50 sampai 80 ribu hektar dan luas cetak sawah ekstensifikasi sawah baru 250 ribu yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100 ribu, membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara, memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90 ribu ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8 dan tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh. Taskan. Yang ketujuh, menaikkan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Jadi semenjak 2020 ya, waktu kita terhantam pandemi COVID, itu ASN TNI Polri nggak ada kenaikan gaji. Bahkan THR waktu itu kita nggak bagikan kecuali hanya gaji pokok dan untuk para ASN yang merupakan jajaran pelaksana. Jadi yang pejabatnya nggak dapat. Tahun 2021 sudah mulai pulih ekonominya, kita mulai memberikan yang namanya gaji 13 THR 50% tukinnya. Tapi nggak ada kenaikan gaji. Jadi 2020, 21, 22 udah 3 tahun. Padahal inflasi waktu itu naiknya cukup tinggi, nggak ada kenaikan gaji. Jadi
Untuk tahap ini Presiden Kasih. memutuskan untuk kenaikan gaji karena memang suasana APBN yang terguncang waktu transisi itu luar biasa. pemerintahan dari pemerintah sebelumnya kepada pemerintah terpilih. Dan dalam pelaksanaan penyusunan tersebut telah dilakukan konsultasi dan komunikasi dengan Presiden terpilih sehingga program-program dari Presiden terpilih telah terakomodasi di dalam APBN 2025. APBN 2025 disusun dalam suasana geopolitik dan geoekonomi yang mengalami perubahan dan dinamika yang sangat tinggi. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Presiden juga, bahwa geopolitik dan geoekonomi ini telah menyebabkan destabilisasi di berbagai kawasan. Sehingga bagi Indonesia, kita juga harus terus melakukan kewaspadaan. Meskipun kondisi Indonesia relatif dalam situasi yang baik, pertumbuhan ekonomi adalah sekitar 5% semenjak tahun 2022 hingga 2024. Dan kita juga melihat laju inflasi yang terakhir angka 1,55 juga merupakan laju inflasi yang terendah di dunia. Kita lihat dari sisi sumbangannya, terutama untuk volatile food, juga mengalami penurunan yang sangat drastis. Ini menggambarkan upaya kita untuk menstabilkan dan menjaga tingkat harga pangan pada tingkat yang terjangkau oleh masyarakat telah mampu dilakukan. Kondisi yang baik ini tentu perlu dan akan menjadi salah satu landasan bagi pemerintah di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabumi untuk terus meningkatkan dan mengakselerasi pembangunan.